Shalom semua, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Bahkan kalau ada di antara kami yang kurang sehat pun, kami tetap percaya Tuhan Yesus baik. Kami semua tetap ada di dalam tangan perlindungan dan kasih-Mu. Kalau sebentar kami akan mengikuti bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah WBI. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terhubung satu dengan yang lain meskipun kami dalam ibadah online seperti ini. Urapi kami semua Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersukacita bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua yang terlibat di dalam acara ini, juga alat-alat yang kami pakai untuk ibadah online ini. Tuhan tolong supaya semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom wanita Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Besar nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabo Shana, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo nak, ya Rabo Shana, ya Rabo, ya Rabo Shana, ya Rabo, ya Rabo. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, ya Rabo Shakana, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo Shana, ya Rabo, ya Rabo Shana, ya Rabo, ya Rabo Shana, ya Rabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat ya ibu-ibu yang luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, manis kau dengar Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Rasekaralata kaya rabata karala maya rala basha karala marala bapapata karapapata karala. Kau menjamah setiap kami Tuhan, terutama wanita-wanita Kristus yang hari ini bersama-sama Tuhan melakukan ibadah melalui online. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami terus memiliki hati yang bersuka cita karena Tuhan dalam setiap kondisi keadaan kami. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan Tuhan buat semua, terutama wanita-wanita Kristus. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom wanita Kristus. Puji Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, dan ini bukan hanya jadi sebuah firman yang jauh, tapi saya harap ini menjadi sebuah perenungan buat kita ya. Kita tentu tidak memikirkan yang yang susah sehingga tidak bisa kita kerjakan. Tapi mari kita minta tuntunan Roh Kudus sehingga sedikit demi sedikit firman yang kita dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kita ya. Nah, khususnya hari ini ya, wanita-wanita Allah, wanita Kristus, kita diajar untuk melihat dengan cara yang baru ya. Renungan kita temanya adalah cara pandang yang baru. Mari kita kita nangkep lalu kita kerjakan ya. Siapa tahu itu bisa menolong kehidupan kita. Oke, mari. Saya punya satu gambar, boleh kita lihat sebentar. Nah, oke. Gambar ini terkenal di internet ya. Kalau ibu-ibu, para wanita Kristus ya. Kalau saya nyebut ibu-ibu, wanita itu maksudnya buat semua Anda yang mendengar ya. Jangan ada yang protes, Pak saya belum ibu Pak ya. Jadi semuanya termasuk. Oke, orang di sebelah kiri dengan orang di sebelah kanan akan melihat dari sisinya masing-masing ya. Kalau dari sebelah kiri saya nih ya, sebelah kiri Anda juga, dia bilang ini 6 ya. Kenapa? Karena ya dia tahu ekornya di atas lalu begitu. Yang di sebelah kanan saya dia bilang oh ini 9. Karena buletannya ada dulu ya, baru ekornya ke bawah. Dan kalau Anda jadi wasitnya, siapa yang benar tentu Anda akan berkata dua-duanya benar. Persoalannya di mana? Kok mereka sampai berargumentasi ya? Ini 6 nih, ini 9 ya. Bahkan mereka akan berdebat untuk memenangkan argumennya begitu ya. Masalahnya adalah Anda tahu namanya cara melihat. Ya. Yang 6, yang lihatnya memang 6. Yang 9, ya itu 9 ya. Tidak ada yang salah dengan pendapat mereka melihat angka yang ada di tanah. Ya. Yang jadi problem adalah cara kita melihat. Nah, cara kita melihat para wanita Allah itu sangat menentukan. Ya, sekali lagi, cara kita melihat itu akan sangat menentukan banyak hal.
termasuk nanti keputusan kita, termasuk juga tindakan-tindakan kita. Ya, ini boleh ditutup dulu. Ingat ya, antara orang di kiri dan kanan tadi, dua-duanya benar, cuma cara melihatnya di sisi yang mana. Ya, oke, saya akan buka dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat ini, Amsal 14 ayat yang ke-12. Apakah bisa ditampilkan? Oke. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya apa? Menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus. Artinya orang ini nyangka jalannya lurus. Benar gitu. Menuju kepada kehidupan. Tapi ternyata menuju maut. Apa artinya? Cara dia melihat jalan itu. Ya, cara dia melihat jalan itu kayaknya nih benar nih. Ya, mungkin ya wanita-wanita Allah di tempat ini kadang-kadang sama suami atau orang lain juga berargumentasi atau bahasa rohaninya berdiskusi, sharing, bahasa duniawinya bertengkar gitu ya. Dengan suami atau dengan orang lain. Ya. Ini kenapa? Karena masing-masing punya sangkaan sendiri-sendiri. Masing-masing punya cara memandang sendiri. Saya sama Bu Ami juga nggak lepas dari itu ya dalam kehidupan berumah tangga. Kadang-kadang apa yang saya pikir benar nih, saya sangka benar, ternyata di depan Bu Ami atau di matanya Bu Ami nggak benar. Sebaliknya apa yang Bu Ami kadang pikir benar, menurut saya juga nggak benar. Ya, sehingga terjadilah diskusi tadi ya. Argumentasi terjadi karena masing-masing punya cara pandang sendiri-sendiri. Ya, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Cara pandang itu apa? Cara pandang atau cara dulu ya. Cara adalah jalan atau sistem untuk melakukan sesuatu. Cara adalah sistem atau jalan untuk melakukan sesuatu. Ya, ibu-ibu, para wanita Allah, lihat di depan saya ini ada mimbar ini. Bagaimana caranya membuat mimbar? Ada caranya, ada sistemnya, ada jalannya, sehingga ini bisa dibentuk sedemikian rupa. Ya, jadi cara. Nah, cara pandang itu apa? Cara pandang adalah ya cara saudara, cara kita memandang sesuatu. Tema hari ini cara pandang baru. Berarti ada cara pandang lama atau cara pandang yang biasa kita gunakan. Nah, hari ini kita disuruh bergeser di sisi yang lain supaya kita punya cara pandang yang baru. Oke. Ini kan contoh nih, saya dari kiri ke kanan. Nanti dalam kehidupan kita mungkin nggak pindah tempat duduk, tapi kita pindah cara kita memandang atau berpikir. Ya. Apa saja sebetulnya punya banyak sisi dalam kehidupan kita. Apa saja. Kenapa? Karena cara saudara, cara kita menempatkan diri dan memandang itu bisa 360 derajat. Contoh nih, di depan saya ada tablet saya. Saya bisa mandang dari sini. Saya bisa mandang dari sini, saya bisa pandang dari sini, saya bisa pandang dari sini, saya bisa pandang dari sini, dan dari sekeliling tablet ini. Ya, Anda harus menyadari ini ya. Yang kita pakai adalah seringkali cara pandang kita. Oh, saya pikir ini jalannya lurus. Ternyata kalau dari sisi sini kita tahu lurusnya itu kemudian masuk ke jurang di ujungnya. Tapi dari sini nggak kelihatan. Karena sangka, ada yang disangka. Persangkaan atau asumsi. Pernah dengar kata asumsi? Oh, saya pikir, saya sangka, itu adalah asumsi kita. Nah, hari ini kita diajari untuk memiliki cara pandang yang baru. Nanti manfaatnya salah satunya adalah kita akan menghentikan perdebatan ketika kita bisa menangkap cara pandang orang lain yang berseberangan sama kita. Suami nangkep cara pandang istri, istri nangkep cara pandang suami atau orang lain saudara. Sehingga kita bisa bilang gini, oh gitu ya cara ngelihatnya. Oh gitu ya cara berpikirnya. Nah, ketika kita bisa nangkep O-nya itu, oh gitu tuh. Orang yang lihat angka 6 tadi, begitu diputar, coba kamu geser sini. Oh iya kok 9 ya.
Kok ajaib ya 6 jadi 9? Bukan ajaib bro. Sis, Bun. Caraku memandang itulah yang menentukan apakah itu 6 atau 9. Dalam kehidupan saudara kita ngadepin macam-macam. Kita ngadepin kegagalan, kita ngadepin masalah-masalah, kita ngadepin kesuksesan, kita ngadepin banyak hal yang lain. Ya. Nah selama ini kita karena matanya di sini, kita cara pandangnya satu saja, linier gitu. Kita nggak muter. Paling enggak kita tidak dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain. Tidak, ya. Itulah sebabnya kita kadang-kadang kekeh, termasuk ketika kita ada dalam posisi yang keliru, salah, kita juga kekeh. Ini 6 ini, ya. Kalau kamu enggak 6 saya laporin ke polisi, ya itu memang 6. Tapi dilihat dari sisi yang lain itu adalah 9. Ada jalan yang disangka orang lurus, oh aku pikir lurus. Ternyata ujungnya menuju maut. Jadi mari kita memiliki cara pandang yang baru. Ya, Bu Diana memberikan tema ini yang baik buat kita, memiliki cara pandang yang baru. Karena cara berpikir suami dan istri memang beda. Cara pandang orang tua sama anak memang beda. Itu ya Bun ya, bunda-bunda, beda. Ya, seorang anak mungkin dia pikir, wah mamanya ini pelit nih, papahnya kurang baik kayak papah-papah yang lain di teman-teman saya. Tapi ternyata orang tua bukan pelit, bukan medit, orang tua sedang berhemat. Pandemi belum selesai, kita enggak tahu apa yang di depan, ya. Anak perlu persiapan untuk sekolah, untuk kuliahnya, itu kan semuanya memerlukan biaya nanti. Anak pikir, kok sekarang saya kurang diperhatikan seperti yang lain. Apa indikator yang kurang diperhatikan? Jajannya sedikit, dikasih uangnya enggak sebanyak yang lain. Itu cara pandang anak dan cara pandang orang tua. Nanti kalau si anak ini tambah besar, mungkin dia masuki masa kerja, ya dia tahu cari duit itu tidak gampang. Lalu apalagi dia menikah dan punya anak, maka cara pandang anak ini akan bertambah. Yaitu dia memiliki cara pandang baru, cara pandang orang tua. Ya. Sampai di sini, ayo kita mulai melemaskan urat syaraf kita, saudara. Ya, jadi jangan kaku hanya dengan satu cara pandang yang aku miliki. Ingat, ada 360 derajat, di mana saudara bisa berdiri dimanapun, memandang satu barang yang sama, Anda bisa mendapat pantulan yang berbeda. Anda bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda. Termasuk yang namanya kegagalan, kesuksesan, masalah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak cara kita memandang. Ingat ketika Yesus masuk ke kota Sikar. Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Mari kita lihat sebentar Yohanes pasal 4 ayat 35. Ya. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oke, mari kita bayangkan zaman itu. Yesus dan murid-muridnya nyampe ke sebuah kota di Samaria yang namanya kota Sikar. Lalu ada sebuah sumur dan Yesus duduk di tepi sumur itu. Lalu kemudian murid-muridnya pergi ke kota Sikar untuk membeli makan siang. Ya. Lalu ada wanita berdosa yang datang lalu ngobrol sama Yesus dan sebagainya. Ya. Lihat perikop itu dari secara sudut pandang. Ketika murid-muridnya pergi ke kota Sikar, mereka tentu lihat ada gandum di sana, ada pohon ini di sini. Dan mereka oh iya gandumnya 4 bulan lagi lah kira-kira akan matang dan siap untuk dituai. Mereka melihat orang Samaria sebagai, orang kota Sikar sebagai orang Samaria. Ya mereka enggak sampai tinjuan, enggak sampai berkelahi. Tapi orang Yahudi tidak akrab sama orang Samaria. Ya, mereka jaga jarak. Ngomong kalau ada perlu, ya misalnya jual beli, mereka masih bicara. Tapi enggak berkawan begitu. Ya, mereka memandang orang Sikar sebagai orang Samaria. Yang enggak setara sama orang Yahudi.
Tapi Tuhan Yesus punya pandangan yang berbeda. Ya, kalau kamu katakan 4 bulan lagi musim menuai, aku kasih tahu ya, aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Mereka melihat, ada apa? Waktu itu sudah banyak orang dari kota Sikar. Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, ya, dan matang untuk dituai. Apa artinya? Kalau kamu lihat orang, jangan hanya lihat warna kulit dan bagian luarnya, tapi lihat hatinya mereka. Yesus sedang mengajarkan cara pandang baru kepada murid-muridnya, sehingga mereka melihat bukan hanya yang di luar, orang Samaria, tapi juga Yesus bisa memperlihatkan mereka adalah ladang yang siap untuk dituai. Mereka adalah ladang yang siap untuk dituai. Kalau kamu ngomong tentang Injil saja, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Injil. Nah, mari wanita-wanita Kristus kita mulai memikirkan. Dalam keseharian kita lihat apa sih? Apa yang kita pandang? Ya, saya percaya tema ini diberikan Tuhan kepada Bu Diana dan pengurus WBI dengan maksud yang dalam, saudara. Ngajarin kita cara memandang yang baru. Coba pikirkan, apa yang kita pandang dengan cara yang lama? Aduh, rumah saya kok kecil. Aduh, rumah saya kok besar. Orang-orang yang pesimis lihat rumah kecil sebagai rumahnya kecil. Ya, enggak sehebat yang lain. Orang yang pesimis punya rumah besar, aduh capek ngerawatnya. Itu kan cara pandang. Coba kalau ditukar mau nggak kira-kira? Ya, jadi ayo memandang ini sangat penting. Ya, memandang sangat penting. Seringkali apa yang kita lakukan, kita ini suka ngedumel. Mungkin yang masih anggota tim gitu ya, masih di bawah seseorang, seorang karyawan di bawah seseorang manajer, dia akan ngedumel. Ya. Aduh begini, begitu. Tapi seorang manajer punya cara pandang yang lain terhadap pekerjaan yang sama. Ya, ini mesti begini, ini mesti begini, ini mesti begini. Dia akan mengatur dengan cara yang berbeda. Karena punya pandangan yang berbeda. Mari kita renungkan beberapa hal. Buka 1 Tesalonika 5 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 14 ayat 15. Sorry, kita baca ayat 12 dulu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ini adalah nasihat-nasihat Rasul Paulus. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan seorang dengan yang lain. Hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu. Siapa yang bekerja keras? Yang memimpin kamu dalam Tuhan, ya, para pemimpin rohani, dan yang menegur kamu. Biasanya kalau kita ditegur, kita gimana ya? Aduh, hati nggak enak. Waduh, si bapak ini negor, si ibu ini negor ya. Lalu kita merasa nggak enak. Ada sukacita, biasanya sukacitanya nggak ada. Karena kita ditegur. Tapi ayat ini, tolong perhatikan ya. Memberikan sudut pandang baru, cara pandang baru. Kalau ada seorang pemimpin yang memimpin kita di dalam Tuhan, seorang pemimpin yang bekerja keras, ya, yang mengajar, yang menegur, yang melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan, maka dikatakan hormatilah mereka, ya, sungguh-sungguh menjunjung mereka, mendukung mereka di dalam kasih karena pekerjaan mereka. Seringkali orang gampang untuk menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan pemimpin. Ya susah ini, pemimpinnya begini, pemimpinnya begono. Aduh susah. Rasul Paulus ngasih tahu sama kita, hormati mereka, dukung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Ya. Anda tahu para pemimpin, Anda kadang-kadang harus membuat sebuah keputusan. Dan keputusan itu tidak semuanya enak. Ya, tapi seorang pemimpin akan memikirkan kebaikan maksimal ya di dalam keputusan yang diambil, apalagi itu menyangkut kehidupan orang banyak. Ayo dukunglah ya. Jadi milikilah cara baru dalam
mendukung seorang pemimpin. Oke, ayat 14. Ini nasihat-nasihat ya, supaya kita punya cara pandang yang baru. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang semacam ini, saudara, apa yang menjadi reaksi kita? Orang yang gak tertib, udahlah biarin aja lah. Mereka yang tawar hati, salahnya sendiri. Ya, mereka yang lemah, siapa suruh mereka menjadi lemah. Ya, tetapi Rasul Paulus ngajarin, ayo masing-masing ada porsinya. Yang hidupnya gak tertib, tegur dia. Ya, Pak, nanti saya dimusuhin dia. Iya, mungkin seketika orangnya jadi gak enak hati. Tapi kemudian bisa bertobat dan, thank you Bu, thank you sis, ya, kamu sudah menyadarkan saya. Tentu kita melakukannya di dalam kasih Kristus. Bukan karena kita lagi sebel dengar omongannya lalu kita tegur akhirnya jadi pertengkaran yang gak perlu. Tapi kita mengasihi orang ini. Ini orang kalau ngomongnya nggak tertib ya, maka semua orang akan benci dia. Ajak saja ngopi. Kalau biasanya wanita-wanita Kristus nggak ngopi ya, minum teh gitu ya. Bikin acara evening tea begitu ya. Ajak yang ngomongnya nggak tertib tadi, lalu sambil ngobrol, pakai cerita, pakai ilustrasi dan sebagainya. Supaya orang yang ini bisa ditegur lalu bisa bertobat. Yang tawar hati gimana? Biarin atau dihibur? Hiburlah. Mungkin orang lagi ngadepin kesulitan. Susah. Lagi berat ini. Ya, hatinya jadi tawar, pengharapannya jadi hilang. Ayo kasih dia sudut pandang yang baru. Oke, sedikit mengenai masalah ya dalam hidup kita. Ketika saudara ngadepin masalah, apa sih yang saudara pikirkan? Susah nih, Tuhan gak sayang. Kenapa Tuhan izinkan saya ke sini dan sebagainya. Memang saudara, masalah itu ada banyak banyak penyebabnya. Dalam Alkitab ada orang seperti Yusuf masuk dalam masalah karena kesulitan yang ditimbulkan oleh orang lain. Yunus masuk dalam perut ikan karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Ya, jadi saudara lihat nih, masalah saudara tipe Yusuf atau tipe Yunus. Ya. Kalau tipe Yunus gimana? Ya, satu bertobat. Kalau tipe Yusuf gimana? Apa Tuhan gak sayang sama Yusuf? Sister, dengerin saya. Justru masalah itu sebetulnya buat Yusuf adalah proses yang membuat dia semakin hari semakin memiliki kapasitas rohani. Apa itu kapasitas rohani? Kapasitas rohani dalam konteks yang saya bicarakan adalah kebergantungan sama Tuhan yang luar biasa. Ya, kapasitas itu kemampuan rohani. Kemampuan rohani kita sebetulnya apa sih? Kemampuan kita adalah rasa bergantung sama Tuhan. Rasa bergantung sama Tuhan. Tolong perhatikan. Ketika orang punya segala sesuatu, lalu dia mulai melepaskan kebergantungannya sama Tuhan, lalu dia pegang sesuatu yang lain, sebetulnya secara rohani dia sedang menurun. Ya, justru dalam masa-masa seperti kayak Yusuf, kalau saudara ya ibu-ibu, para wanita Allah sedang ngadepin kayak Yusuf, lagi susah, tapi karena orang lain yang mengakibatkan, sebetulnya Anda sedang diajarin untuk lebih bergantung sama Tuhan. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Pak Rudi. Itu kan mirip Yusuf. Dia gak bisa melepaskan diri dari rumah Potifar. Dia gak bisa melepaskan diri dari penjara. Tapi dia tidak terpenjara untuk bergantung sama Tuhan. Termasuk kita. Ya, kita bisa melakukan itu. Nah, ini adalah cara pandang baru. Kita nggak ngomong Yusuf yang ribuan tahun lalu dia hidup di Mesir. Tapi kita ngomong dalam kehidupan kita, saya lagi susah Pak. Ekonomi lagi susah. Ininya lagi berat ini. Oke, ini adalah saat di mana saudara sedang diajar untuk bergantung sama Tuhan. Bisa katakan amin? Ya,
Ini cara pandang baru. Biasanya orang kan suka mengeluh. Makanya ayat berikutnya, ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, jangan ada yang balas yang jahat dengan jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Wah, ini kan susah banget, Pak. Ya perlu belajarlah sebagai murid-murid Kristus. Amin. Sebagai murid Kristus perlu belajar. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Gimana lagi ribut sama istri bisa bersukacita, ribut sama suami bisa bersukacita. Lihat saya. Ya ngomonglah sama Tuhan. Lagi ribut, lagi susah. Tuhan, aku mau bersukacita senantiasa, enggak tahu gimana caranya, tapi aku mau Tuhan. Nanti Roh Kudus akan tolong. Seajaib itu ya Pak ya. Ya lakukanlah. Ya. Pokoknya niat hatinya melakukan firman Tuhan, bersukacitalah. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lagi susah Tuhan, saya mengucap syukur. Bukan mengucap syukur susahnya, tapi mengucap syukur bahwa Tuhan menuntun kita sejauh itu untuk memberikan sebuah pelajaran. Yusuf, apakah dia mengucap syukur? Ya dia Tuhan, tolong ya Tuhan. Tapi ketika dia melewati itu, kapasitas rohaninya diperbesar. Apa itu kapasitas rohani dalam konteks sekarang? Kebergantungannya sama Tuhan makin besar. Dia lolos jadi Perdana Menteri. Dia bisa lihat, oh itu loh maksudnya. Ya, kadang-kadang kita di level sedang ngadepin masalah, kita bersungut-sungut. Nggak ada sukacita dan sebagainya. Emang Pak Rudi bisa lagi marah-marah terus bersukacita. Ya kita atur marah dulu, gak enak hati dulu, lalu kita atur, Tuhan aku ini mau bersukacita. Seperti yang firman Tuhan katakan. Doalah, saya percaya kalau doa Anda bisa melakukan itu. Oke, jadi hari ini kita belajar yang namanya cara pandang yang baru. Masalah yang kita hadapi, ya, kesuksesan yang kita hadapi, apapun yang saudara alami hari ini, itu punya satu cara pandang, yaitu cara pandang kita. Tapi kadang-kadang cara pandang kita ini adalah cara pandang yang lama, cara pandang manusiawi. Kita perlu cara pandang yang baru, namanya cara pandang ilahi. Ya, cara pandang ilahi. Tidak selalu gampang, tapi percayalah ketika kita berkata, Tuhan aku mau punya cara pandang yang baru. Ya, aku mau cara pandang yang baru Tuhan. Tuhan akan memberikan itu. Nah, kitanya juga mesti memikirkan. Gimana ya? Saya lagi sulit nih. Gimana ya? Oke, saya pertama mau doa dulu. Ayat 17 tadi. Tetaplah berdoa. Aku mau berdoa Tuhan. Aku mau bersukacita Tuhan. Aku mau, kalau kita salah, minta ampun. Kalau orang lain yang salah sama kita, aku mau mengampuni. Nah, dengan demikian saudara kita bisa melihat masalah kita dari sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang ilahi. Dan kita akan melihat, mungkin belum selesai langsung, tapi kita sudah punya sudut pandang yang benar. Dan nanti ketika kita bisa melewati itu, kita bilang ini, memang betul firman Tuhan, iya dan amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Lesakaramataka ya ralamataka. Ora kata ya ramashikaralapataka. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan memiliki cara pandang yang baru, yang sumbernya dari firman Tuhan. Ajari kami memiliki sudut pandang yang baru. Roh Kudus pimpin kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak memiliki prasangka, memiliki asumsi-asumsi yang manusiawi bahkan duniawi. Tapi kami mau memiliki cara pandang sorga, cara pandang yang ilahi. Berkati semua wanita-wanita Kristus. Ajari kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita, tetap berdoa, dan memiliki cara pandang yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati seluruh pengurus WBI Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Shalom semuanya wanita Kristus. Sebentar ya, kita ada pengumuman untuk acara WBI bulan depan. Kita akan tetap online dan akan diumumkan di grup WBI maupun yang lainnya. Dan untuk persembahan kita akan memberikan melalui nomor-nomor yang tertera di layar ya. Tolong diperhatikan, nanti buktinya dikirim ke call center GBI Metro Permata. Kita akan berdoa syafaat, sebentar Bu Marta Eriani akan bawakan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus. Sungguh kami hanya mengandalkan Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kalau siang ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekalipun secara online. Kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Rudi, yang sungguh menolong kami wanita-wanita Allah, bagaimana cara pandang baru kami di dalam mengiring Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa siang ini buat gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya, juga gembala rayon kami Pak Beni Gunawan, gembala-gembala cabang yang ada di rayon 1E, dan lebih khusus untuk Pak Rudi gembala kami dan juga Ibu Ami, anak-anaknya. Tuhan memberkati semua mereka ya Bapa dengan berkat-berkat yang dari surga. Bapa, perlindungan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Berkati, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Boleh keluar dari segala krisis yang ada ya Tuhan, baik krisis ekonomi, krisis kesehatan ya Tuhan. Pandemi COVID-19 ini biarlah boleh lalu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berikan kepada Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin hikmat yang dari Tuhan mengambil segala keputusan-keputusan penting untuk kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk kota kami Ciledug, bahkan sekitar kami, lingkungan kami terus ada dalam perlindungan kuat kuasa Tuhan, dijagai, diberkati, dilindungi ya Tuhan Yesus. Kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, khususnya di keluarga wanita Betel Indonesia di GBI Metro Permata ini ya Tuhan Yesus. Kami sebagai wanita-wanita Allah, kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah dimanapun kami berada di masyarakat ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di keluarga kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan, sehingga banyak juga jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada pagi ini yang sudah boleh melayani kami dalam ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Diana ya, sebagai koordinator dalam WBI ini. Berkati dalam seluruh kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu dan kami siap ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari wanitanya Allah, angkat kedua tangan kita, terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang intim bersama dengan Roh Kudus terus menyertai kita siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Mari yang sudah menerima bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu bulan depan wanita Kristus.